Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwan kiram rahimakumullah, shaimin wa shaimat. Di waktu Ramadan ini kita sama-sama tahu bahwa Allah berpesan bagi orang-orang mukmin, dipanggil orang-orang yang beriman, hanya orang-orang yang beriman, yaitu di dalam suratul Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ikhwan kiram rahimakumullah, puasa Ramadan ini sudah diwajibkan kepada umat-umat sebelum umat Sayyidina Muhammad. Ya, mereka diwajibkan puasa. Hanya syariahnya berbeda, jumlah harinya berbeda. Ya. Entah apa mereka masih melakukan atau tidak lagi, tetapi dengan diutusnya baginda Nabi SAW, nggak ada jalan menuju Allah melainkan dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu satu-satunya jalan menuju Allah dan menuju surga. Puasa dipesankan oleh Allah la'allakum tattaqun. Semoga kalian menjadi orang yang bertakwa. Takwa sebagaimana menjadi pesan yang menjadikan rukun di dalam khutbah Jumat. Khatib kalau tidak menyampaikan pesan takwa, maka khutbahnya gugur karena salah satu rukun tidak dijalankan. Khutbah Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, khatib harus menyampaikan, mengajak kepada ketakwaan. Takwa terambil dari kata waqa, artinya memelihara. Jadi manusia itu mesti terpelihara supaya selamat. Habib Abdullah bin Al-Haddad Sahibur Ratib di dalam kitab An-Nasahih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah menguraikan di bab-bab awal tentang takwa yang menjadi salah satu daripada tujuan kita disyariatkan untuk berpuasa di bulan Ramadan, diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan. Tidak ada jalan menuju kebaikan. Tidak ada jalan, baik di dunia maupun di akhirat. Untuk menggapai kebaikan hidup di dunia dan di akhirat, tidak ada jalan lain melainkan dengan takwa. Enggak ada jalan lain. Dan tidak ada jalan lain untuk selamat. Kita membentengi diri kita, keluarga kita, anak kita, turunan-turunan kita di dunia dan sampai akhirat, melainkan dibentengin dengan takwa. Makanya menjadi rukun di dalam khutbah-khutbah. Tentu hadirin bertanya, apa itu takwa? Ya, kena waktunya pendek ini ya, 7 menit cuman ya. Kurang lebih tawar-tawar dikit 8 menit boleh deh begitu ya. Ya. Kalau lewat dari 10 menit mesti dikasih kue-kue begitu ya. Karena siangnya puasa gitu ya. Iya. Tentu hadirin bertanya, betapa pentingnya takwa. Apaan sih itu takwa? Apa itu takwa? Kata Habib Abdullah bin Al-Haddad ya, yang dikumpulkan dari pendapat ulama, singkatnya bahwa takwa itu adalah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dengan
karena menganggap kemuliaan daripada dan keagungan daripada yang memerintahkan. Kalau antum menjalankan saja tanpa melihat keagungan zat, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan, itu bukan bagian dari takwa. Antum menjalankan puasa, kalau hari-hari biasa jam 2, jam 3 belum makan, belum sarapan, udah 2 hari, udah 3 hari, nggak kuat. Siapa yang tahan makan jam 4, jam 5? Nggak ada yang kuat. Sehari terpaksa mungkin iya, 2 hari, 3 hari nggak kuat, tapi sebulan antum kuat. Karena menghormati, karena lillahi ta'ala, karena keagungan yang memerintahkan puasa, sehingga kita tahan. Terasa lapar, terasa haus, tapi batin kita tidak bergeming. Nah, itu bagian daripada takwa. Alhamdulillah, orang-orang tua kita sudah mendidik kita dari kecil untuk belajar berpuasa, dan kita tidak bergeming, tidak menggerutu sama sekali, karena keagungan yang menyuruh kita puasa itu Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian dari takwa. Antum sholat tarawih 20 rakaat, lumayan, untung ayatnya pendek-pendek ya. Coba kalau panjang-panjang 1 juz, wah, bisa tinggal 2-3 saf ini ya, begitu. Tapi insya Allah jamaah Darul Naim takwa pada semuanya. Iya, selama ibadah kita karena merasakan keagungan Allah, seberat apapun ibadah, kita tidak akan bergeming untuk merasa lelah. Orang umroh, haji, berdesak-desakan, tawaf, penuh orang, berjalan, sa'i dan lain-lain, wukuf di mana-mana, di Musdalifah, dan berhenti. Itu suatu perjuangan yang luar biasa dalam berhaji. Tapi nggak ada perasaan letih, sesek dada dan lain-lain, karena melihat daripada keagungan yang memerintahkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya takwa. Setiap amal soleh yang kita lakukan dengan menganggap ini perintah dari yang Maha Agung, maka itu merupakan takwa. Demikian juga kalau kita menghindari yang dilarang oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah, karena takut sama Allah, karena takut akan azabnya. Min khasyatillah, tunduk dan takut karena Allah, maka itu merupakan takwa. Dikasih duit suap, ya, dikasih duit suap, riswah, halal, haram. Kalau dibeliin kain buat sholat, sholatnya nggak sah. Dibeliin pici buat sholat, sholatnya nggak sah. Ngeri duit haram. Kalau antum nggak terima karena takut ketahuan, takut ketahuannya ada